وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السداد شيخنا وربي أرواحنا. الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن السداد شيخنا وربي أرواحنا. اهدي يعود من بخير وأوصله وفضله وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وذنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai bacaan Qurannya ayat surah apa? An-Nahl ayat yang ke 21. Wa qala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun wa lahu ma fis samawati wal ardi wa lahu ad-dinu wasifa afaghayra Allahi tattaqun wa ma bikum min ni'matin famin Allahi thumma idha مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا اللهم ذكرنا
ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya surah Ali Imran ayat yang ke-116. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah katakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Yang pertama tafsirnya orang kafir adalah yakni Abu Jahal la'natullahi alaihi. Kita jangan rumah mawarnya setelahnya kan tahu lupa ketahuan. Capek kalau lagi ngajar tuh lupa ketahuan. Nggak rasain sih suara speaker yang bagus kayak gini bagus sendiri. Terus lagi. Nah, alladzina kafaru, yang Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir. Jangan lupa ada udah speaker udah bagus. Terus lagi. Sambaratan orang mengajar dan berpribadi masyarakat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir? Yang pertama dalam tafsir disebutkan adalah Abu Jahal la'natullah alaihi. Kita sunnah kalau kita dengar kalimat Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya Abu deh, Abu Qasas segala macam tuh. Janda Abu tuh. Kita sunnah tuh dengar Abu Jahal kita bilang la'natullah alaihi. Kita dengar kalimat Abu Lahab kita sunnah mengucapkan kalimat la'natullah alaihi. Artinya orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah SAW, apalagi main-main agama, apalagi berani memain-mainkan hukum agama, dia nggak tobat sampai datang kematiannya. Kita sunnah bilang la'natullah alaihi. Sampai datang kematian dengan taubat dan nasuha. Kita tahu, orang semua tahu, muslimin muslimat semua tahu, ini orang mempermainkan, memperolok-olok hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dia mati kita tahu semua sunnah, kita bilang la'natullah alaihi. Nanti lihatin aja orang-orang yang sekarang belagu-belagu di media sosial, di YouTube, mereka berani mengolok-olok hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematiannya. Kalau sampai kematiannya mereka tetap demikian, tidak kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, tidak taubat dengan taubat dan nasuha, mereka meninggal, mereka mati, mereka wafat, sunnah kita mengucapkan kalimat la'natullah alaihi. Kenapa demikian? Mereka orang yang pasti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan berani sembarangan, bacotnya sembarangan, mulutnya sembarangan, memperolok daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kira tidak ada kematian. Mereka tidak ada kematian. Ada kematian, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ada kematian ya Allah, alhamdulillah. Ada kematian baru mereka tahu. Oh iya, ternyata benar. Semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente berjamaah dari maghrib tadi, baca Ratibul Awtas, ente baca istighfar, baca salawat, baca la ilaha illallah. Ente mati nanti pulang. Ente melek baru benar semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak benar. Semua benar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ente kalau dengar kalimat dari Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, sekarang kan kita Abu Janda ya. Kita Abu Janda kita lihatin aja. Ada kematian, kita lihatin aja.
Jangan dikomen kayak begitu, makin dikomen makin bagus ratingnya dia. Dimin aja udah. Ada kematian, ada Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah katakan jelas, wa hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ente nanam kebaikan, ente nanam pohon mangga, nanti bakal tumbuh buahnya buah mana? Buah mangga. Ente nanam buahnya buah nangka, bibit nangka, nanti bakal numbuh buah apa? Buah nangka. Orang yang menanam kebaikan tumbuh kebaikan, orang yang menanam keburukan tumbuh keburukan. Nanti siapa yang menolak, siapa yang menanam maka dia yang apa? Yang akan menuainya. Jadi antepin aja nanti. Jangan di komen-komen yang kayak begitu. Makin di komen makin ratingnya makin apa? Makin naik, makin hebat, makin mendapatkan uang. Jadi kalau ada orang kita lihat dengar begitu di media sosial, asal tahu doang ini orang, infokan kepada masyarakat, ini orang nggak benar. Datang tempat dia sampai dalam keadaan demikian, sunnah kita bilang kalimat dia kan, Allah, jangan bilang rahimahullah, jangan bilang almarhum, jangan. Ketinggian kemuliaan kita bilang apa? La adatullah alaihi. Ini diantara tadi itu. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Keyakinan kita sebagai muslim dan muslimah, yang dibilang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai kafir. Ini keyakinan muslim dan muslimah. Kalau ada orang kafir, maka dialah orang yang tidak yakin, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang disebut sebagai orang kafir. Kafir ini ada dua bagian. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi ini kafir yang memerangi muslimin dan muslimat. Sementara kafir dhimmi, kafir yang tunduk kepada hukum agama Islam, dibayar jizyah bayar ukti, disebut dengan kafir dhimmi. Nah ini demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang kafir yang pertama tadi, siapa kafir itu? Yaitu Abu Jahal la'natullah alaihi. Abu Jahal ini, padahal ini Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Siapa namanya? Amr bin Hisham ini. Ini Abu Jahal luar biasa ini. Waktu Nabi baca Quran di kota Mekah Mukarramah, itu Abu Jahal malam-malam datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang, kemudian tidak tahu, ternyata ada dua orang sahabatnya pun datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain? Pengen ngapain malam-malam datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuma pengen dengerin bacaan Qurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen ngeri. Kata temannya, hei, Abul Hakam, terkenal dengan Abul Hakam. Jadi sebelum Nabi gelar Abu Jahal, yang gelar Abu Jahal adalah Rasulullah SAW. Sebelumnya bergelar dia apa? Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, engkau ke malam kesini ke rumah Rasulullah, ngapain malam-malam sekarang? Apa kata dia? Saya kesini ingin mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin itu bukan ucapannya. Saya yakin adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tuh yang Nabi baca saban malam bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa nikmat mendengarkan hal itu. Yang bisa bayangin luar biasa. Abu Jahal orang yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar Al-Qur'an masih apa? Masih merasa nikmat. Berjanji dengan dua sahabatnya. Baik kalau begitu, besok kita akan lagi. Besok kita berjanji dan akan apa? Datang kembali lagi. Besokan harinya Abu Jahal ngindik-ngindik dengan dua orang sahabatnya pun sama ngindik-ngindik. Orang Arab itu kalau sudah janji, kalau mereka ingkari disebut sebagai faqih. Faqih ini adalah tercela, hina. Kalau sudah janji mereka pegang janji mereka. Tapi karena begitu kanan, begitu sangat luar biasa, menjadi candu setiap ayat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selaku muslim dan muslimat, kita kalau udah keseringan baca Quran, candu nggak? Candu nggak itu baca Quran? Candu. Sehari
sehari nggak baca Quran kayaknya ada yang merasa ada kurang ya Allah, ada yang kurang. Biasa baca Quran sehari 1 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat. Sehari kita nggak baca, ya Allah sayang banget ya hari nggak baca Quran. Makanya kita kalau yang udah sering baca Quran, sehari nggak baca Quran, ini candunya ada, ya Allah nggak asyik, nggak enak nih hati mau rusak kata orang Jakarta ya. Ini pun demikian sama. Abu Jahal seorang kafir, dia waktu nggak dengar baca Quran semalam saja sudah apa? Sudah candu, sudah pengen dengerin lagi. Dia nggak tahan, dia jalan ngindik-ngindik ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 orang sahabatnya. Sahabatnya sama ini ngindik-ngindik juga. Takut nanti ada Abu Jahal melihat. Abu Jahal juga khawatir nanti sahabatnya gue ini apa? Lihat, ya ngindik-ngindik nih bertiga nih. Tahu-tahu amprokan 3-3-nya di depan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata temannya, engkau kemana lagi? Apa kata Abu Jahal? Saya yakin yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ucapannya, tetapi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa bayangin. Abu Jahal seorang kafir bisa menikmati bacaan apa? Al-Quran, apalagi muslimin, apalagi muslimah, jelas harus lebih menikmati bacaan Quran yang adalah merupakan kalamullahil qadim. Jadi Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Pas sudah Nabi dengar bahwasanya Abu Jahal mengakui Quran yang dibaca adalah bukan ucapan dari Rasulullah SAW, Nabi langsung ganti julukannya dengan Abu Jahal. Abu Jahal artinya bapaknya kebodohan. Kenapa demikian? Sudah tahu Quran bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi tadi apa? Kalam Allah, firman Allah, tapi tidak mau beriman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gelar dia dengan kalimat Abu Jahal, yaitu bapaknya kebodohan, namanya Amr bin Hisham. Dia sudah Nabi doakan 2 kali. Ini Abu Jahal, Nabi doakan 2 kali. Pertama hari Senin, yang kedua hari Rabu. Nabi doakan dia dengan kalimat doa yang sudah masyhur. Dengan kalimat doa yang sudah masyhur, ya Allah, Allahumma izzal Islam bi ahabdir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakan agama Islam dengan salah seorang dari 2 orang yang sangat engkau paling cintai. Yang pertama, Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar. Yang kedua, Amr bin Hisham. Nabi dua-duanya doain ini. Tapi yang masuk Islam tadi siapa akhirnya? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Abu Jahal, Amr bin Hisham tetap dalam kekufuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente kalau ada orang yang Nabi doain juga nggak sampai apa itu, nggak sampai dapat hidayah. Makanya ente kalau ada orang yang itu sudah doakan tetap dalam maksiat, tetap dalam dosa, tetap dalam kekufuran, ente jangan bilang enggak dikabul, doa semua Allah kabul. Artinya apa? Allah Maha tahu dengan keadaan mereka semua. Kita kan kalau ada orang yang masuk, kita kan sunnah mendoakan mereka. Allah Mahadihim, Allah Mahadihi, Allah Mahadiha. Ada orang lagi mabuk, lagi berzina, lagi judi, jangan diapain, jangan disuarain, jangan diomelin, doain mereka. Allah Mahadihi, Allah Mahadiha, Allah Mahadihim, Allah Mahadihinna. Ya, Nabi demikian, Nabi sampai 2 kali mendoakan Abu Jahal. Tapi yang kedua yang memang masuk Islam adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Jadi tafsir yang pertama yang Allah katakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Pertama tadi siapa? Abu Jahal. Yang bernama adalah Amr bin Hisham. Kana kathirul iftikhar bimalih. Ini Abu Jahal orang yang sangat berbangga dengan hartanya. Hartanya banyak, kaya raya. Dilihat pengikut Nabi Muhammad SAW miskin-miskin, fakir-fakir. Ini Abu Jahal kayanya luar biasa. Semua hampir musyrikin dengan kufar semua kaya. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah semua adalah kebanyakan orang-orang apa? Orang fakir semua, orang gak punya. Sampai Abu Hurairah, Sayyidina Imam Abu Hurairah makannya saja mengandalkan makan berbagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang fakir semua. Kata Allah, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir
kafir. Tadi pertama, orang kafir adalah Abu Jahal laknatullah alaihi. Yang kedua siapa? Yang kedua Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ini Abu Sufyan orang kaya juga yang membiayai peperangan melawan Rasulullah dengan muslimin pada perang Badar. Dengan perang Uhud siapa? Abu Sufyan. Tapi akhir-akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Lihat orang yang musuh Rasulullah SAW pada akhirnya masuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal dia ini donatur terbesar. Perang Badar terbesar ini donaturnya Abu Sufyan. Perang Uhud terbesar donaturnya adalah Abu Sufyan. Ketakutan waktu terjadi Fathu Makkah, kan ketakutan. Allah berikan kemenangan kata Rasulullah dengan para sahabat yang bisa menaklukkan kota Mekah Mukarramah. Abu Sufyan udah gemeteran ketakutan di rumahnya, karena dulu zaman Nabi waktu masih di Mekah, yang paling musuh Nabi pertama Abu Jahal udah mati. Perang Badar kan mati dia, mati dengan 2 anak muda. Abu Jahal matinya dengan 2 orang anak muda, 1 doang abangnya tuh yang ngebunuh Mu'ad. Dia ngebunuh daripada Abu Jahal. Yang ngabisin Abu Jahal nyawanya sampai mati adalah Sayyidina Imam Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi pas perang sudah usai, Fathu Makkah terjadi, Nabi Allah berikan kemenangan, Abu Sufyan ketakutan. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi enggak dendam dengan Abu Jahal, dengan Abu Sufyan. Kata Rasulullah SAW, "Man dakhala baita Abi Sufyan faqad amina." Orang yang masuk kepada dalam rumah Abu Sufyan maka dia telah aman. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Yang tadi pertama adalah yang disebut sebagai innal ladzina kafaru. Tadi siapa? Abu Jahal laknatullah alaihi. Yang kedua adalah Abu Sufyan yang pada akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga adalah semua orang-orang kafir. Yang Allah bilang innal ladzina kafaru, semua orang-orang kafir. Bagaimana? Allah katakan semua orang-orang kafir di sini. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, duit mereka, mobil mereka, jabatan mereka, anak-anak mereka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Muslimin, kita selaku muslimin, muslimat, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, anaknya manfaat di hadapan Allah. Berapa banyak orang sebab keberkahan anaknya ini, berapa banyak orang tua sebab keberkahan anaknya bisa menjadi tinggi pangkatnya di surga di Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, ada Rasulullah SAW, ada orang tua, ada bapak, ada ibu. Dia amalnya nggak terlalu banyak, tapi tahu-tahu pas Allah masukin di surga, pangkatnya di hadapan Allah sangat apa? Sangat tinggi. Dia bingung. Ya Rabb, dari mana ini semuanya Rabb? Pangkat yang sangat tinggi kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya bistighfari waladika laka. Semua dengan sebab mohon ampun anak kau untuk kau selama hidup di alam dunia. Ini anak setiap kali dia ingat kepada orang tuanya, dibaca doa kalimat yang sering kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu gempur dosa orang tuanya itu. Makanya sunnah kita perbanyak kalimat tadi, atau dengan istighfar yang lain, Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Perbanyak kalimat tadi, atau yang sering kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi berapa banyak orang tua yang mendapat keberkahan dari doa anaknya. Sebab anaknya berdoa, ini orang tua, Allah naikkan pangkatnya surga di Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir, anaknya nggak bisa berikan apa? Manfaat di hadapan Allah, nggak bisa sama sekali. Harta mereka pun sama. Kita muslimin dan muslimat 1000 taruh di istiqamah di kotak amalnya. Manfaat nggak tuh?
manfaat di hadapan Allah. 1.000 sangat manfaat, 2.000 sangat manfaat, 5.000 sangat manfaat, 10.000 sangat manfaat. Berapapun nilai yang kita masukkan ke dalam masjid, mushola, untuk kebaikan-kebaikan, semua ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan luar biasa. Tapi orang-orang kafir, harta mereka untuk misalnya, nih ada pembangunan masjid nih, ada orang kafir nyumbang semen 5 sak, ada nggak manfaat dari dia buat dia? Sama sekali nggak ada. Ada orang kafir baik, besok Muharraman nih, diundang anak-anak yatim. Saya sampai berkali-kali ada orang non muslim undang saya untuk baca doa, untuk baca apa? Baca doa. Saya tanya apa undang? Emang di kalangan anda nggak ada? Enggak sah. Kami lebih percaya kepada ustaz-ustaz yang ada di kaum muslimin. Kami lebih percaya kepada siapa? Ustaz yang ada di kalangan muslimin. Ya Allah, kasihan banget ya. Doa sampai ke dia disuruh, kita tertolong, kan luar biasa itu. Jadi orang kafir, harta mereka tidak bermanfaat, pun anak mereka tidak apa? Bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selaku muslim, selaku mukmin, selaku mukminah, ada manfaatnya. Anak kita ada manfaatnya di hadapan Allah. Pun kita punya harta, ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan berapa banyak dari orang-orang kaya yang dia amalnya nggak terlalu banyak, tapi dia punya harta untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah nanti hartanya ngebantu dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, hartanya dari hasil usaha kerjaan yang halal yang Allah ridhai, baru manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau koruptor, korupsi duit rakyat, gak ada manfaatnya di hadapan Allah. Gimana kalau ada orang yang korupsi duit negara, duit rakyat, kemudian dia pergi haji, dia sedekah, dia infak, dia keluarin zakat, apakah ada manfaat di hadapan Allah? Tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu tuh kita lihatin tuh, dia umroh, dia pergi haji, duitnya duit siapa? Duit rakyat, duit negara, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah katakan demikian pada ayat ini surah Ali Imran, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak mereka tidak ada manfaatnya untuk mereka nanti kelak di hadapan Allah di negeri akhirat. Tidak ada manfaat sama sekali. Tapi muslimin, muslimah, mukminin, mukminah, anak mereka ada apanya? Ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling enak udah ninggalin anak yang baik di agama, yang saleh dan salehah. Kalau anak yang saleh dan salehah, insya Allah mereka bakal cantik, mereka bakal tampan, mereka bakal kaya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, anak yang kaya, anak yang cantik, anak yang pintar, belum tentu apa? Belum tentu soleh, belum tentu salehah. Bapaknya mati, emaknya mati, yang baca doa orang lain, kan begitu? Yang baca doa orang lain, dia main handphone chatting. Oh, kita lihatin kesian orang tuanya ngundang orang yang baca Quran, orang yang baca doa. Kalau orang baca Quran, baca doa, kira-kira ikhlas nggak kira-kira? Kira-kira aja ya, kira-kira. Kan ada yang karena nggak enak tetangga, ada yang nggak enak lah, nanti nggak ada kebagian uploadnya lagi kan? Itu begitu. Ada yang nggak enak macam-macam begitu. Jadi niatnya buat ikhlas sangat kurang deh. Kalau anak yang doain, istri yang doain, suami yang doain, pasti apa? Ikhlasnya luar biasa. Saya suka lihat ya Allah, kesian orang tuanya itu anak main handphone, chatting, ketawa. Sementara yang baca Quran, yang baca doa siapa? Orang lain, kesian orang tua di dalam barzahnya. Makanya kita jangan berharap kita penuh untuk mendapatkan anak-anak yang kaya, yang cerdas. Ya, minta kepada Allah dengan kalimat yang Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas shalihin. Kita minta, jangan minta anak yang cerdas, yang kaya, yang pintar, yang cantik, yang ganteng. Ya, minta kepada Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Jadi sekali lagi tadi, orang kafir harta mereka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Anak mereka pun tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulaika ashabun nar. Di mutlak ini,
Orang kafir adalah mereka penghuni nerakanya Allah mutlak ini. Yang bilang Allah. Kalau Allah sudah bilang ini mutlak. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mutlak mereka adalah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam yang bukan muslim, bukan muslimah, orang Islam yang pengen demen ada di neraka, dibilang barang apa? Barang artis. So dibilang pengen nanti bikin pesta di neraka, luar biasa tuh. Menentang Allah, berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal dibakar sedikit tangannya kan panas. Ini ada api nih, tangan begini pantangin, panas nggak tuh? Panas, itu baru api dunia. Gimana api neraka? Nantangin Allah dengan kalimat-kalimat kesombongannya. Ya Allah, alhamdulillah ada kematian. Kita alhamdulillah ada kematian. Orang-orang yang begitu modelnya itu, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan setelah mereka mati, setelah mereka wafat, setelah mereka mati baru merasain. Ya Allah, ternyata adalah benar semua yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katakan tadi, orang-orang kafir harta mereka tidak ada manfaatnya, anak mereka tidak ada manfaatnya. Terakhir Allah katakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Udah menjadi penghuni neraka, mereka apa? Kekal selama-lamanya. Jadi nggak bisa ada apanya, ada keluarnya nggak ada. Kan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat muslimin dan muslimat yang ada dosanya di hadapan Allah akan mampir dulu kemana? Ke neraka. Orang kafir masuk ke neraka, musyrikin masuk ke neraka, juga muslimin dan muslimat yang ada dosanya juga apa? Masuk ke neraka. Ini orang musyrik, orang kafir meledek orang-orang muslim dan muslimah. Ya kan engkau ini orang muslim, kau ini kan orang mukmin, engkau ini kan muslimah, mukminah, kok mampir ke neraka? Meledek. Allah dengar. Allah Maha mendengar, Allah mendengar itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala pada seluruh para malaikatnya, keluarkan semua hamba-hambamu yang ada di hati mereka kalimat sedikit iman yang ada di hati mereka, keluarkan dari neraka jahanam. Allah keluarkan semua Allah keluarin. Yang ada tinggal siapa? Tinggal kufar dengan tinggal apa? Dengan musyrikin. Apa kata mereka? Nulbala yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba lagi hidup di alam dunia mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba lagi hidup di alam dunia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang-orang muslim dan muslimah yang mereka berbuat dosa, melanggar hukum Allah, masuk neraka enggak kekal. Ada apanya? Ada limitnya. Hukumannya habis sudah Allah angkat ke neraka. Tapi nanti ada tanda sedikit di sini nih, tanda tuh. Berarti ini bekas apa nih? Eks neraka deh, ketahuan. Nanti hilangnya pakai ada disebut dengan itu telaga Kautsar, al-haud itu. Mereka minum, kemudian diucapkan, kemudian dibasuhkan, diusapkan wajah mereka dengan air tersebut, hilang itu tanda. Tapi awalnya ada tuh, ada bekasnya betul. Bekas eks neraka tuh ada tuh, ini ahli neraka nih. Tapi nanti lambat laun hilang tuh dengan al-haud, dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa tadi? Orang-orang kafir mereka ashabun nar, mereka adalah kekal selama nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan muslimin, tidak dengan muslimah. Mereka ada waktunya, ada batasnya. Apabila sudah habis masa tahanan mereka, maka Allah keluarkan mereka dari neraka jahanam, mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Besoknya berbanyak hari Kamis puasa Tasyrik, hari Jumat puasa Asyura. Jangan lupa yaitu Kamis besok ente ada qadaan puasa Ramadan atau bini ente, anak-anak perempuan ente bilangin yang gak head, bilangin besok Kamis puasa Tasyrik. Kalau yang ada qadaan puasa Ramadan, niatnya malam sebelum subuh. Niatnya berarti double. Pertama, niat di hati aku niat qada puasa Ramadan. Yang kedua,
aku niat puasa sunnah Tasu'a 9 Muharram ya. Yang ketiga, aku niat puasa sunnah hari apa? Hari Kamis. Karena Kamis kan ada puasa sunnahnya tuh. Jadi ente niatnya 3. Pertama, aku niat qada puasa Ramadan kalau yang qada'annya. Yang kedua, aku niat puasa sunnah Tasu'a. Yang ketiga, aku niat puasa sunnah hari Kamis. Hari Jumatnya hari Asyura. Nah, kita sunnah berpuasa hari Asyura. Kalau ente ada qada'an puasa Ramadan sama, malamnya niat di hati. Habis bagi Isya dia paling enak. Bagi Isya, ba'diyah, witir, niat di hati. Aku niat puasa qada Ramadan dan puasa sunnah hari apa? Hari Asyura. Kamis Jumatnya. Nah, Jumatnya jangan lupa ente seorang suami, ente seorang ayah, dobelin uang belanja bini ente ya. Yang biasa sehari 10 juta ya. Dobelin tuh, 20 juta sehari. Uang jajan anak yang sehari 1 juta tuh dobelin tuh ya. Pokoknya dobelin uang jajan anak ente dengan apa? Bini ente. Salah seorang ulama Al-Imam Sufyan radhiyallahu anhu kata beliau, saya mengamalkannya sudah 50 tahun sampai 60 tahun. Maka aku mendapatkannya benar apa yang Nabi ucapkan. Artinya apa? Allah luaskan rezeki itu suami sepanjang tahun itu. Jangan lupa tuh. Yang pertama dari puasa Tasu'a, yang kedua puasa Asyura, yang ketiga dobelin uang belanja bini, juga apa? Uang jajan anak. Yang ketiga santunin anak-anak apa? Anak yatim. Anak yatim itu siapa? Shaghirun. Ini definisi para ulama mengatakan yang disebut al-yatim shaghirun, anak kecil. Yang dibilang anak kecil berarti belum baligh, ingat itu. Jadi bukan yang sudah ada, sudah baligh. Cari anak yatim juga bukan yang emaknya cakep, bukan. Boleh modus. Dicari yang emaknya cakep lagi. Jadi anak yatim pertama, anak yatim itu lah tadi apa? Anak kecil. Anak kecil artinya belum menginjak usia apa? Usia baligh. Yang kedua adalah yang ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi kalau ada anak kecil lagi perempuan, kemudian dia belum balik, kemudian bapaknya meninggal dunia, inilah yang disebut sebagai yatim. Ente yang bikin santunan di masjid mushola, di majelis ta'lim, upayakan kalimatnya jangan hanya santunan anak-anak yatim, tambahkan santunan anak-anak yatim dan anak-anak du'afa. Kenapa demikian? Karena kalau sudah yatim usia sudah balik, bukan lagi disebut sebagai apa? Yatim, tapi anak-anak apa? Anak-anak du'afa. Makanya upayakan nambahkan kalimatnya biar tidak jatuh dosa di hadapan Allah. Santunan anak-anak yatim dan anak-anak du'afa. Kemudian Ustaz kepala ini anak yatim dari bagian belakang. Siapa yang mengatakan? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah kata beliau, sunnah untuk mengusap kepala anak yatim dari bagian belakang. Usapin dari bagian belakang ke bagian depan. Gitu. Dan kata Rasulullah SAW, setiap helai rambut anak yang menempel di tangan orang yang mengusapnya, Allah berikan 10 kebaikan bagi yang mengusapnya. Maka ente sunnah tuh cari jangan yang kotak, jangan. Yang rambut yang benar-benar banyak. Kalau kotak kan dikit, kepalanya rambutnya itu. Dari belakang kemana tuh? Ke depan, sunnah tuh. Jadi sunnah dari belakang ke depan, kemudian jangan disasar. Kasih apa tuh? Kasih duit juga tuh, ada ampaunya tuh. Demikian tuh. Kalau bisa, ente punya 1 anak yatim minimal atau 2 anak yatim yang ente asuh sepanjang dia masih sekolah. Kalau bisa begitu. Kenapa demikian? Keberkahan ada kata Rasulullah SAW. Orang yang menjamin kehidupan anak yatim, Allah berikan keberkahan. Yang pertama di alam dunia. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, seperti 2 tangan ini terduduk dengan apa ini? Jadi tangan dekat kan ya? Dekat. Nanti di akhirat seperti ini. Orang yang mengasuh anak yatim seperti ini. Kedudukannya di hadapan Allah dengan Rasulullah seperti ini. Seperti jari terduduk dengan jari apa? Jadi jangan lupa ya. Pertama puasa Tasu'a, yang kedua puasa Asyura, yang ketiga tadi yang tadi mendonorkan uang nafkah untuk bini kita, kemudian uang jajan anak kita, yang keempat tadi santunin anak-anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'al syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'al syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'al syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.